Bismillahirrohmanirrohim. Saudara-saudaraku, setelah kita membahas wafatnya Nabi Isa alaihissalam dan keyakinan tentang wahyu yang masih hidup dalam Islam, maka wajar kita bertanya, kalau Isa alaihissalam wafat, lalu siapa yang dimaksud Al-Masih yang dijanjikan? Siapa Imam Mahdi yang umat tunggu-tunggu? Selama berabad-abad, umat Islam menantikan seorang tokoh agung yang akan menghidupkan kembali iman, membersihkan Islam dari bid'ah, mematahkan argumentasi agama-agama lain, dan membawa kedamaian di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira dalam banyak hadis tentang kedatangan Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Namun, perlu dipahami bahwa tanda-tanda yang beliau sebutkan sering bersifat simbolis, bukan harfiah. Konsep kedatangan kedua. Nabi Isa alaihissalam sudah wafat sebagaimana para nabi lainnya. Kedatangan kedua, yang dijanjikan bukan berarti beliau turun dari langit secara jasmani. Sebagaimana Nabi Yahya alaihissalam datang dalam ruh dan semangat Nabi Ilyas alaihissalam, Matius pasal 11, ayat 14, serta tafsir Muslim, maka Al-Masih yang dijanjikan akan datang dalam ruh dan semangat Isa alaihissalam. Jadi, kita tidak menunggu jasad Isa alaihissalam turun, melainkan kedatangan seorang mujadid agung yang mewarisi sifat dan misi beliau. Kedatangan Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Pada akhir abad ke-19, di India, muncul seorang hamba Allah bernama Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beliau mendakwakan bahwa Allah telah mengutusnya sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Tugasnya bukan membawa agama baru, tetapi menghidupkan kembali Islam murni di bawah naungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menulis lebih dari 80 kitab, membuktikan kebenaran Islam, serta menantang semua lawan dengan argumentasi yang damai dan ilmiah. Tanda-tanda kebenaran beliau. Allah berfirman dalam Quran. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu berada di atasnya, sehingga dia memisahkan yang buruk dari yang baik. Quran Surat Ali Imran 180. Allah selalu memberi tanda bagi utusannya. Pada diri Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, kita melihat nubuat yang tergenapi, misalnya, ramalan tentang wabah pes dan peristiwa-peristiwa dunia. Kemenangan argumentasi, beliau menulis buku Barahin Ahmadiyah yang menggetarkan lawan-lawannya. Kesaksian ilahiyah, ribuan orang mendapat mimpi, ilham, dan pengalaman rohani yang meneguhkan kebenaran beliau. Misi utama beliau mematahkan salib, yaitu membantah klaim keilahian Yesus dan menunjukkan bahwa beliau seorang nabi manusia biasa. Menyatukan umat Islam di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menegakkan jihad akbar, bukan dengan pedang, tetapi dengan pena, doa, dan akhlak. Membawa Islam ke seluruh dunia melalui hujjah, bukan kekerasan. Saudara-saudaraku, kami percaya bahwa dalam pribadi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, janji Allah dan nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tergenapi. Beliau bukan nabi syariat baru, melainkan hamba sejati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk zaman kita. Dengan menerima beliau, kita sejatinya tidak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru semakin dekat kepada beliau, karena Al-Masih yang dijanjikan datang untuk menegakkan kemuliaan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, daftar pertanyaan yang sering diajukan mengenai kebenaran Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi Al-Masih yang dijanjikan, dan jawabannya. 1. Kalau benar beliau Al-Masih dan Mahdi, kenapa mayoritas ulama menolak? Jawaban. Sejarah menunjukkan, setiap kali Allah mengutus seorang mujadid atau nabi, mayoritas ulama pada masanya menolak. Nabi Isa alaihissalam ditolak oleh pendeta Yahudi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh mayoritas Quraisy. Bahkan Imam Syafi'i pernah ditentang ulama pada zamannya. Penolakan bukan bukti salah, melainkan justru sering menjadi tanda kebenaran. Allah berfirman, alangkah banyaknya nabi yang didustakan. Quran Surat Ali Imran 147. 2. Hadis menyebut Imam Mahdi dari keturunan Fatimah. Apakah Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam keturunan Fatimah? Jawaban. Banyak hadis sifatnya simbolis. Dari keturunan Fatimah, dipahami sebagai pewaris sifat-sifat Fatimah radhiyallahu anha, yaitu kesucian, kebenaran, dan keteguhan. Imam Mahdi yang dijanjikan adalah orang yang mewarisi semangat Ahlul Bait, bukan harus garis biologis. Tafsir simbolis ini juga diakui oleh sejumlah ulama klasik. 3. Bagaimana bisa beliau disebut nabi? Bukankah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi? Jawaban. Betul.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khotamun nabiin, penutup para nabi dengan membawa syariat terakhir. Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam tidak membawa syariat baru, tidak menghapus Al-Quran, tidak mengganti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya berfungsi sebagai zil nabi, nabi bayangan, yaitu seorang hamba saleh yang mencapai makam kenabian di bawah bimbingan dan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, beliau 100% pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pesaing. 4. Kalau benar beliau Mahdi, kenapa tidak memimpin perang bersenjata melawan orang kafir? Jawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang terbesar adalah melawan hawa nafsu. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam zaman modern, pedang bukan solusi. Yang lebih mematikan dari pedang adalah pena, media, dan ideologi. Imam Mahdi dijanjikan mematahkan salib bukan dengan senjata, melainkan dengan hujjah. Maka, jihad beliau adalah jihad akbar, menegakkan Islam melalui argumen, doa, dan akhlak, sesuai kebutuhan zaman ini. 5. Apa bukti nyata Allah mendukung Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam? Jawaban. Nubuat yang tergenapi, seperti ramalan tentang wabah pes, terbelahnya kerajaan Ottoman, berkembangnya kereta api dan telegram. Ribuan baiat dari berbagai bangsa, padahal beliau hidup di desa kecil di India. Pengalaman rohani para pengikut, mimpi dan ilham yang meneguhkan kebenaran beliau. Keberlanjutan jamaah lebih dari 100 tahun setelah wafatnya beliau, berkembang ke seluruh dunia, menjadi saksi nyata pertolongan Allah. 6. Kalau beliau benar utusan Allah, mengapa wafat sakit kolera dan bukan mati syahid? Jawaban. Pertama, beliau tidak wafat karena kolera, tetapi karena kelemahan fisik setelah perjuangan panjang. Kedua, syahid dalam Islam bukan hanya mati di medan perang. Orang yang wafat karena sakit, wabah, atau perjalanan menegakkan agama pun disebut syahid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka wafat beliau tetap mulia di sisi Allah. 7. Apakah dengan menerima Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, kita berarti keluar dari Islam mainstream? Jawaban. Tidak. Justru dengan menerima beliau, kita semakin dekat dengan Islam sejati. Beliau datang bukan membawa agama baru, tapi menghidupkan kembali Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kami Muslim, syahadat kami sama, Al-Quran kami sama, kiblat kami sama. Perbedaan hanya dalam keyakinan bahwa janji Allah tentang Al-Masih yang dijanjikan sudah tergenapi.